Aku pakai hijabku ya Allah, bentuk kepatuhanku kepadamu. Aku pakai hijabku ini ya Allah, bentuk kepatuhanku kepada agamamu. Aku pakai hijabku ini ya Allah sebagai salah satu cara untuk melindungi diriku. Aku pakai hijabku ini ya Allah biar aku menjadi perempuan yang berwibawa. Aku pakai hijabku ini ya Allah biar aku menjadi perempuan yang disegani. Aku pakai hijabku ini ya Allah biar aku tidak dipandang sebagai perempuan, sebagai barang oleh lawan jenisku. Aku pakai hijabku ini ya Allah biar penampilanku indah. Ya, itu sebenarnya niat sebenarnya. Aku pakai hijabku ini ya Allah. Ini adalah langkah awal biar aku menjadi hamba-Mu yang berakhlak. Tuntun dan bimbinglah aku Tuhan. Karena aku ini pasti masih punya banyak sekali hal jelek, niat jelek, tingkah laku jelek. Tapi dengan aku pakai hijabku ini ya Allah. Ini salah satu bentuk bahwa aku ingin jadi hamba-Mu yang berakhlak. Pasti dituntun oleh Allah. Tapi kalau aku pakai hijabku ini ya Allah agar dia cinta. Aku pakai hijab ini agar bisnisku lancar. Nah itu yang salah, itu yang jadi beban. Oke, niatnya ya balik lagi ya. Niatnya. Aku peluk agamaku ini ya Allah. Karena aku percaya kepadamu. Karena aku yakin kepadamu. Karena aku ingin patuh kepadamu. Karena aku ingin menjadi hamba-Mu yang berakhlak. Bukan aku beragama ini karena yang kucintai beragama ini. Aku beragama ini karena yang kuajak bisnis beragama ini. Sebenarnya gini bahasa pendeknya. Segala sesuatu yang dilakukan itu dengan niat karena Allah, pasti semuanya itu jadi baik. Tapi kalau segala sesuatu itu dilakukan dengan niat di luar daripada Allah, akan bawa kehancuran. Jadi berjilbab tidak akan jadi capek kalau karena Allah. Apalagi diniatkan tadi, kuulangi. Karena kenapa ku jelaskan ini, bukan zarahnya. Menurutku dilema itu yang dia alami. Peperangan diri gitu. Yang bisa jadi karena kurangnya dapat penjelasan. Kan gitu. Orang-orang itu tidak akan, siapapun di muka bumi ini, tidak akan mengalami sebuah dilema kalau semua pertanyaan dalam hidupnya itu mendapat jawaban yang meyakinkan. Dilema itu karena kita mendapatkan jawaban yang meragukan, tentatif, tidak jelas gitu. Gitu. Karena tidak hanya dia kan yang mengalami ini. Lepas. Nah semua hanya bisa mencemooh. Betul. Tapi ada nggak sih yang menjelaskan, yang bikin jadi ngerti? Kan gitu. Kalaupun aku marah kepadamu, kata Tuhan, itu bentuk karena engkau tidak mematuhi aturanku, yang sesungguhnya aturanku itu untuk kebaikanmu sendiri. Sama aja seorang tua melarang anaknya untuk tidak mabok. Tetap mabok. Ketika anaknya mabok pasti kena marah. Kan begitupun Tuhan. Jadi Tuhan itu saking sayangnya terhadap hambanya, makanya dibikinlah aturan. Agar menjadi hambanya yang baik. Gitu.
Ini dilema batin menurutku, karena dilema hati si Zahra ini. Jauh di lubuk hatinya menurutku, dia tidak mau melakukan ini, melepas jilbabnya. Tapi hatinya dilema, batinnya dilema. Dia harus bertanya ke siapa, atas apa yang dia rasakan, atas apa yang dia alami. Kita yang hanya mendengar dan melihat ini kan langsung menilai, tapi kita tidak pernah tahu sebabnya apa. Yang aku rasakan dilema dia. Kalau bukan karena dilema batin, tidak akan mungkin dia melakukan itu. Nah, dilema itu sekali lagi muncul karena ketidakpuasan akan sebuah jawaban. Apapun itu dan siapapun itu. Jadi aku jelaskan ini biar kita ini nggak salah kaprah gitu. Oke. Aku misalkan bicara kayak gini, Zahra, kamu sangat amat tidak baik karena sudah membuka jilbabmu. Sama aja dirimu mengkhianati agamamu. Misalkan aku bicara kayak gitu. Kan gitu. Tapi aku sendiri yang berbicara ini bisa menjamin nggak bahwa diriku ini dipastikan sudah diterima Allah. Semua ibadahku, semua kebaikanku. Jadi kalau kita tidak bisa memastikan bahwa ibadah yang kita lakukan ini kita tidak bisa pastikan bahwa pasti diridhoi Allah, ya tidak usahlah menilai orang lain, tidak usahlah mencemooh orang lain. Nah, kita ini menghakimi orang lain, diri sendiri ternyata lebih parah daripada itu. Kayaknya senang banget kalau ada hal-hal yang tidak baik. Padahal hal-hal tidak baik itu sudah pasti karena sebab. Dan sebabnya kita tidak pernah tahu. Gitu. Aku hanya bisa jawab bahwa dilema batin yang dia alami. Dan dia merasa bahwa apa yang dia pakai dengan apa yang dia rasakan dan alami tidak sinkron. Sehingga merasa tertekan. Nah, maka untuk keluar dari ketertekanan itu, makanya dia pengen menjadi diri sendiri. Itu yang aku rasakan secara universalnya. Tapi secara detailnya kan aku tidak bisa ceritakan walaupun tahu. Tahu secara detailnya aku. Tapi aku tidak bisa ceritakan. Cuma sekali lagi, siapapun yang salah di muka bumi ini, jangan cuma dihakimi. Tapi berilah jalan keluar gitu. Karena tidak semua orang salah di muka bumi ini karena keinginan. Tapi mayoritas karena keadaan. Dia tidak bisa keluar dari keadaan. Karena tidak ada yang bisa menjawab, menolong dengan sungguh-sungguh. Dengan memuaskan. Sekali lagi, siapapun yang salah di muka bumi ini, jangan dihakimi. Jangan cuma dihakimi. Tapi sadarkanlah supaya tidak salah. Bagaimana cara menyadarkannya? Cari tahu sebabnya. Baru menilai. Karena apa yang terjadi dengan Zahra ini bisa aja terjadi dengan dirimu, bisa jadi terjadi dengan anakku, bisa jadi terjadi dengan anak tetangga. Kita tidak pernah tahu. Jadi jangan pernah menjadi manusia yang hanya menghakimi. Tapi orang-orang yang menghakimi itu, kupastikan itu adalah orang-orang yang tidak peduli orang lain. Karena kalau orang yang peduli orang lain, dia pasti tidak menghakimi. Tapi berusaha mencarikan jalan keluar.